Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Muhammad Arpanya SLM. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat kuasa untuk perkara tata usaha negara ya. Jadi perkara tata usaha negara itu pengadilan kompetensi absolutnya adalah pengadilan tata usaha negara ya, PTUN. Hampir sebetulnya di setiap provinsi itu ada PTUN ya, pengadilan tata usaha negara. Akan tetapi pada waktu saya klien saya ya di Maluku Utara pada waktu itu belum ada pengadilan tata usaha negara. Jadi kita harus walaupun keputusannya adalah keputusan pejabat Maluku Utara ya, tetapi diselesaikan tempat pengadilan tata usaha negaranya adalah di Ambon ya. Jadi di Ambon Maluku. Jadi Maluku dan Maluku Utara. Maluku Utara belum ada pengadilan tata usaha negara sehingga diselesaikan di Maluku ya. Jadi hampir semua di provinsi kita sudah ada, tetapi ada yang belum ada juga ya. Jadi saya harus mesti bolak-balik Jakarta, Maluku pada waktu itu, Jakarta Ambon, Jakarta Ambon, Jakarta Ambon deh. Oke, sifat dari keputusan tata usaha negara yang bisa digugat itu adalah mesti individual, mesti konkret dan mesti final ya. Final, individual, konkret, yaitu yang harus mesti diingat ya oleh mahasiswa-mahasiswi maupun rekan-rekan maupun kawan-kawan seprofesi ya, ataupun kemudian ini saya kemudian ini saya ambil download dari pengadilan website dari PTUN ya. Hampir di seluruh website PTUN itu ada menyediakan format mengenai surat kuasa khusus ya. Jadi ya sudah, kita ikuti saja surat kuasa khusus atau pedoman yang dibuat oleh pengadilan tata usaha negara ya. Jadi mereka membuat seperti ini ya untuk sebagai acuan atau pedoman. Coba lihat, sangat tertib sekali ya, sangat tertib, memang sangat khas sekali. Di atas itu ada 3 cm ya, marginnya, sebelah kiri itu 4 cm, sebelah kanan 2 cm ya, bawah itu 2,5 cm. Tidak mesti seperti ini, cuman inilah pedoman dari mereka ya, inilah pedoman. Kemudian dari situ adalah surat kuasa khusus ya. Surat kuasa khusus ditegaskan ya, surat kuasa khusus nomornya apabila ada. Bisa nggak menggunakan kop? Bisa ya. Kenapa? Contoh misalnya perusahaan yang menggugat pada waktu saya itu, jadi menggunakan kop perusahaan ya. Atau bila perorangan tidak menggunakan kop ya berarti. Kemudian ada nomor ya. Nomor surat. Kemudian surat kuasa atau surat kuasa khusus, bisa saja surat kuasa saja ya. Tapi bisa ditegaskan lagi ini surat kuasa khusus ya. Kemudian di bawah ini yang bertentangan di bawah ini, apabila pemberi kuasa satu orang, nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan ya. Sesuai dengan identitas KTP, SIM ataupun paspor. Jadi ini mesti ditulis ya, dengan jelas ya. Kemudian kewarganegaraan juga ya, tempat tinggal, pekerjaan. Apabila pemberi lebih dari satu orang, tulis secara berurut ya, jadi berurut. Selanjutnya disebut dengan pemberi kuasa. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada nama, kewarganegaraan, alamat kantor, dan pekerjaan itu apabila kepada satu orang saja, sesuaikan dengan identitas KTP, SIM, paspor, dan kartu advokat ya. Kemudian apabila penerima kuasa lebih dari satu orang, tulis secara berurut. Misalnya satu Muhammad Erpani, kedua Dr. Muhammad Itkon Umair misalnya, dan seterusnya. Kemudian semuanya berkewarganegaraan Indonesia ya, alamat kantor, kemudian titik pekerjaan advokat, garis miring konsultan hukum. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa ya. Setelah ini akan ada format fixnya ya. Ini panduan dari layanan pengadilan tata usaha negara nih, di atasnya ada nih, di atas nih sebelah kiri. Kita ikuti saja ya. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa, kemudian khusus ya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Apabila penerima kuasa lebih dari satu orang, dapat ditambahkan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Sebagai penggugat, garis miring, para
penggugat ya melawan titik-titik sebagai tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, PT UN Banjarmasin ya, di Kalimantan Selatan adanya PT UN Banjarmasin. Register perkara isi apabila telah terdaftar ya, kemudian dengan objek sengketa berupa titik-titik. Ini yang sangat krusial dari perkara tata usaha negara ya. Jadi khusus ini itu mesti diuraikan secara cermat ya, kalau tidak nanti diperiksa oleh majelis hakim, karena PT UN sendiri ada pemeriksaan sebelum sidang itu kan ada dismissal proses, jadi diperiksa oleh majelis hakim apakah kuasa ini sudah memenuhi syarat-syaratnya atau tidak ya, makanya dia sangat khusus sekali. Oke. Kemudian dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk titik-titik ya, uraikan hal-hal yang dikuasakan tersebut, misalnya membuat dan mengajukan surat gugatan, menghadiri pemeriksaan, membuat dan mengajukan replik ya, mengajukan dan atau menolak bukti-bukti surat garis miring tulisan, saksi-saksi maupun ahli, meminta atau memberi segala keterangan yang diperlukan, membuat dan mengajukan kesimpulan, meminta putusan dan atau putusan sela, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan termasuk menyatakan banding, membuat dan mengajukan memori kontra memori, banding, menyatakan kasasi, membuat dan mengajukan memori kasasi, garis miring kontra memori kasasi. Selanjutnya dapat pula ditambahkan kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya. Jadi versi pengadilan, inilah versi pengadilan ya. Formatnya adalah standar ya, standar pengadilan. Inilah menurut pengadilan surat kuasa khusus untuk perkara tata usaha negara. Penerima kuasa tanda tangan ya, kemudian ada materai, tempatnya sebelah kanan, versi penerima kuasa sebelah kiri ya. Kemudian pemberi kuasanya adalah sebelah kanan, kemudian biasanya kita sebelah kiri adalah pemberi kuasa, sebelah kanan adalah penerima kuasa, boleh juga, tetapi inilah versi pengadilannya. Kita ikuti dulu versi pengadilannya. Kemudian di atas itu ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun, titik ya. Kemudian surat kuasa khusus tersebut selanjutnya disesuaikan dengan saran perbaikan dari majelis hakim yang meriksa ya. Jadi itu tadi, jadi nanti surat kuasa akan dicermati oleh majelis hakim ya. Diperiksa nanti apakah perlu apa perbaikan, revisi, nanti majelis itu akan memberikan saran ya. Jadi pada proses dismissal itu, jadi misalnya surat kuasanya seperti ini belum dinyatakan memenuhi syarat ya, satu surat kuasa dalam perkara gugatan tata usaha negara ya. Oke. Itu menariknya tata usaha negara ini ya. Jadi dia memang administratif itu sangat diperhatikan ya, sangat diperhatikan secara cermat ya. Jadi majelis hakimnya itu pada waktu perkara saya itu membaca kalimat demi kalimat seperti ini ya, kalimat demi kalimat seperti ini, apakah sudah benar atau sudah betul, apakah sudah tepat nih. Jadi ini kekhasannya dari perkara tata usaha negara ya, pengadilan tata usaha negara. Oke, selanjutnya ini formatnya kita buat berdasarkan versinya pengadilan tadi ya. Formatnya pengadilan ini surat kuasa khusus ya, dicatat di atasnya, meskipun kita ya atau kami biasanya tidak menuliskan surat kuasa khusus, tetapi surat kuasa saya. Kenapa? Karena memang surat beracara di pengadilan itu memang surat kuasa khusus. Di tengah-tengahnya itu kan juga ada tulisan khusus ya. Jadi ya udahlah, sama saja, yang penting diterima ya. Kita ikuti dulu format versi pengadilan ini ya. Surat kuasa khusus yang bertentangan di bawah ini bukan nama sebenarnya, bukan kejadian yang sebenarnya, ini fiktif ya, hanya untuk pembelajaran. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Anthony Bendera ya, oke. Keluarga negaranya Indonesia, ini nomor induk pendudukannya itu saya juga saya buatkan ya. Oke. Bukan nama sebenarnya, bukan nomor induk sebenarnya, bukan data sebenarnya. Tempat tinggalnya juga Jalan Dahlia ya, RT 7 nomor 7 RW 14 ya, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Ini juga bukan tentunya. Pekerjaannya adalah aparatur sipil negara ya, atau ASN. Oke. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ervani SHLM dan Dr. Muhammad Itkon Umair SH ya. Oke. Jadi dua orang nih. Maksudnya semuanya berkeluarga negara Indonesia. Oke. Alhamdulillah ya, masih warga negara Indonesia. Cinta Indonesia. Kemudian alamat kantor Jalan Ahmad Yani kilometer 7,5 RT 14 RW 02 nomor 21.
Kemudian kerjaannya adalah advokat dan konsultan hukum pada Erpanian Partners ya. Jadi advokat dan konsultan hukum pada Erpanian Partners. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa ya. Inilah standarnya. Ini mengikuti versi pengadilan. Badan khusus ya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ini tadi yang digunakan oleh pengadilan ya. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penggugat ya. Melawan wali kota Banjarmasin. Jadi wali kota Banjarmasin yang kita lawan. Kenapa? Sebagai tergugatnya, oke. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Jadi, oke, kompetensi absolut tadi ya, perkara TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Tempatnya di mana? Di Banjarmasin. Oke. Dengan objek sengketa TUN dalam perkara ini adalah surat keputusan Wali Kota Banjarmasin ya. Jadi SK Wali Kota Banjarmasin nomor 021 Walkot BJM 2020 tanggal 7 Januari 2020. Inilah objek sengketa TUN-nya ya yang mesti kita jabarkan di sini sebetulnya secara uraikan di sini secara lengkap sebetulnya. Jadi ini hanya fiktif saja, fiktifnya dalam perkaranya adalah surat keputusan Wali Kota Banjarmasin tanggal 7 Januari 2020 ya. Ya mutasi ya, tentang mutasi jabatan sebetulnya dari kepala dinas menjadi staf ya, itu banyak sekali ya di kabupaten kota di mana-mana. Jadi sudah kepala dinas kemudian dinonjolkan menjadi staf saya. Oke. Kemudian tidak terima, kita gugat ya. Ini contoh saya. Kemudian dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk membuat dan mengajukan surat gugatan, oke. Membuat dan mengajukan surat gugatan, menghadiri pemeriksaan persiapan, oke, persiapan tadi. Membuat dan mengajukan perbaikan gugatan, oke. Menghadiri persidangan, membuat dan mengajukan replik ya, replik. Karena kita menggugat ya, mengajukan dan atau menolak bukti-bukti, surat garis miring tulisan, saksi-saksi maupun ahli, meminta ataupun memberi segala keterangan yang diperlukan ya. Membuat dan mengajukan kesimpulan, meminta putusan dan atau putusan selah, penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat dan mengajukan memori, garis miring kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat dan mengajukan memori kasasi kontra memori kasasi. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi ya, jadi hak substitusi saja berdasarkan versi pengadilan. Baik sebagian atau seluruhnya ya. Banjarmasin 2 Februari 2020 penerima kuasa ya dalam Muhammad Erpanian SHLM Dr. Muhammad Ekonomair ya, kemudian pemberi kuasa sebelah kanan Antoni Bendera ya, bermatrai Rp 10.000 ya, matrai udah 10.000 ya. Oke, tantangannya biasa. Oke, nah inilah surat kuasa berbagai format ya, formatnya banyak sebetulnya, sah-sah saja juga semuanya. Ini format versi pengadilan tata usaha negara ya, jadi seperti ini yang menurut mereka adalah yang memenuhi syarat ya sebagai surat kuasa khusus untuk berperkara, digunakan untuk berperkara di pengadilan tata usaha negara. Oke, ini tadi ya. Kemudian saya kira cukup ya. Oke, terima kasih banyak ya atas atensinya. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat ya pembelajaran kita kali ini. Boleh komen, boleh apa saja ya, boleh bertanya juga. Kemudian tolong subscribe-nya ya untuk dukungan video-video selanjutnya. Supaya terus berkelanjutan ya, karena kita sudah belajar, channel ini adalah channel belajar hukum BHK ya. Oke. Dari saya Muhammad Erpanian SHLM, terima kasih banyak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.